Pada hari Sabtu ini, 23 Mei 2026, dalam rangka memenuhi tugas sosiologi, kami kelompok 4 bersama dengan kelompok 6 mengunjungi Romansa Kota Lawas, Kota Gede. Pertamanya, kami mengunjungi Masjid Gede Mataram. Sekarang kita ada di Masjid Gede Mataram dan kita akan mengeksplor ada apa di sini. Kita mau kemana ini? Kita mau ke depan Masjid Mataram ini, mau nanya-nanya warga lokal ya. Soal apa? Ya kayak kehidupan di Kota Gede gimana, sama hal-hal terkait masjid-masjid di Masjid Mataram. Ini kayak kena meriam ya ini. Iya, seperti terkena meriam. Ya. Mending satu aja yang ngomong. Masjid Gede Mataram Kota Gede merupakan masjid tua peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang arsitekturnya unik karena memadukan unsur Islam, Jawa, Hindu, dan sedikit pengaruh Tionghoa. Di dalam komplek Masjid Gede Mataram juga terdapat makam raja-raja tradisional yang masih terasa sakral. Namun, setelah menelusuri lebih dalam, kami menemukan sebuah tempat menarik untuk dibahas, yaitu bangunan tua bergaya Belanda bernama Rumah Indische Kota Gede. Sesampainya di Rumah Indische, kami bertemu dengan Pak Nono. Beliau merupakan tour guide sekaligus yang merawat rumah tersebut. Kali ini, Pak Nono mengizinkan kami untuk mendengarkan cerita beliau mengenai Rumah Indische ini. Tanya jawab bisa, Pak. Bercerita bisa. Cerita dulu aja ya Pak. Bercerita dulu Pak. Pokoknya aku Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menanya jawabkan tentang rumah Indis yang legendaris di Yogyakarta ini. Bisa diceritakan Pak awal mula? Siap. Sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Pak Nono. Saya nunggu rumah di sini sudah 20 tahun Mas, dari 2006 sampai sekarang. Ini ceritanya seperti ini. Ini namanya rumah Indis. Rumah Indis itu rumah bangunan Hindia Belanda. Dibangun tahun 1860. Pertama kali yang menempati rumah ini namanya Bapak Ibu Atmo Sudipto, orang Jawa asli. Ibu Atmo Sudipto mempunyai 5 orang anak. Salah satunya menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Beliau yang bernama Muhammad Haji Rasidi. Pak Rasidi ini lahir di sini pada tanggal 20 Mei tahun 1915 lahirnya. Setelah Pak Rasidi dewasa, beliau kuliah di Kairo, Mas, di Mesir. Di Mesir, Pak Rasidi pernah juga menjabat sebagai duta besar sampai 2 tahun. Setelah pulang dari Mesir, Pak Rasidi di Jakarta baru dilantik menjadi Menteri Agama pada tanggal 3 Januari tahun 1946 sesudah merdeka. Tapi setelah dilantik menjadi Menteri, Pak Rasidi menetap di Jakarta karena kerjanya di Jakarta sebagai Menteri Agama. Setelah itu ini kosong, nggak ada yang tinggal Mas. Pak Rasidi punya saudara 4, yang 2 kerja di luar negeri, yang 2 kerja di luar Jogja. Jadi rumah ini sudah 80 tahun kosong, nggak ada yang tinggal. Terus aku merawat rumah ini dari 2006 habis gempa. Aku bukan anak saudaranya Pak Rasidi, tapi cuma tetangganya saja. Pak Nono cuma peduli dengan rumah cagar budaya. Ini harus dilestarikan, dijaga. Makanya aku dari 2006 sampai sekarang aku sendiri menjaga rumah ini, Mas. Karena aku sayang sama rumah cagar budaya seperti ini. Itulah sekelumit cerita tentang sejarahnya rumah ini. Ada yang ditanyakan? Mengapa rumah ini sangat dikenal dan kayak jadi legendaris sekali itu Pak di Yogyakarta? Oke. Karena di sini sering banget kunjungan dari artis-artis dari ibu kota. Setelah itu terus artis-artis itu
di sini membuat konten yang tidak karuan, menamakan rumah ini dengan rumah yang sangat serem. Akhirnya kalau ada tamu di sini saya luruskan yang menamakan seperti itu dari TV swasta, bukan tetangga, bukan saya, tapi dari TV swasta. Jadi ini sudah dikenal sama warga Indonesia, sering banget datang di sini, terus dijadikan desa wisata yang sangat terkenal banget. Di sini di Jagalan ini sudah dijadikan desa wisata dinomor satukan sama Pak Bupati Bantul karena di sini banyak situs-situs yang bersejarah. Di Kota Gede disebut Kota Perak karena di sini pusatnya pengrajin perak dan emas. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi rumah ini betul-betul miliknya Pak Menteri Agama. Kan di media sosial dia punya bukan ini tapi yang lain. Tapi ini betul-betul saya luruskan yang punya bapak ibunya namanya Pak Ibu Atmosutito, itu ibunya Pak Menteri yang punya rumah itu. Yang sebenarnya yang punya Bapak Ibu Atmosutito yang punya rumah ini. Karena beliau saudagar yang sangat kaya raya, yang dijual belikan emas intan berlian. Makanya kelima anak ini sukses Mas. Jadi punya titel, punya jabatan. Jadi kelima anak sukses sampai di luar negeri, di luar Jogja, berhasil. Keluarganya udah wafat semua Mas. Anaknya Pak Menteri yang di Jakarta belum pernah ke sini. Karena di sini nggak ada air, nggak ada listrik. Kalau hujan airnya mengalir Mas. Jadi tidak layak untuk ditempati. Yang di dalam itu gentengnya bocor. Jadi mungkin salah satunya penyebabnya nggak mau datang di sini adalah rumah ini yang bisa ditempati. Apakah Bapak ingin kayak memperbaiki yang kayak rusak-rusak itu? Yang membiayai siapa Mas? Aku sendiri di sini ya sukarela ya. Semasa ikhlasnya, aku ikhlas nunggu rumah ini. Ya seperti itu Mas. Cukup? Ampun. Cukup? Ampun. Ya, Teman saya tuh Pak. sama-sama. Ada yang ini boleh di video. Siap, monggo silahkan. Terus, Tapi Pak. yang di video, yang di dalam saya, cuma yang di luar saja. Nih. Kalau di luar sini monggo silahkan. Ganti gaya. Wes. Apa? Saiki tanpa aku. Nyatir tenan nih. Duh. Tak zoom pori-porimu. Tambal ya. Gigit buaya. Belum jerawatku. TV swasta tapi menciptakan kesan horor. Dong apa tuh? Santai. Wih. Mobil.